siang, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, harap pastikan dulu tempat duduknya. Baik, jika ada sampah di sekitarnya, mohon dilihat dulu. Kalau ada dipungut dan dimasukkan ke dalam saku atau tas, boleh. Semuanya udah rapi. Baiklah, agar pembelajaran kita tetap efektif, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, maka baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kepada Anda semua, mohon disimpan HP-nya. Dan segala alat tulis yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini mohon disimpan supaya pembelajaran kita lebih fokus. Dan jika ketahuan nanti, Ibu tidak akan segan-segan untuk mengambil alat komunikasinya maupun buku-buku. Baiklah, kita akan masuk kepada, kita masih dalam konteks pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang komunikasi bisnis. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu yang tentang komunikasi bisnis ini? Ada yang masih ingat? Ya, kepada saudari Yulis, silakan. Saya yang menyampaikan mengenai tujuan komunikasi, Bu. Jadi komunikasi itu bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan dari seseorang kepada orang lain. Bagus. Jadi komunikasi ini tujuannya untuk memberikan informasi dari komunikan kepada komunikator. Jadi untuk apa sih? Kenapa sih komunikasi itu harus ada tujuannya? Ada yang tahu nggak? Kenapa komunikasi itu harus ada tujuannya? Nggak tahu. Baiklah. Jadi mungkin nggak tahu. Nggak. Masa nggak tahu dari tujuan komunikasi itu apa? Contohnya ketika kita mau meminjam pena kepada seorang teman, itu kan kita berkomunikasi kepada seorang teman. Tujuannya apa? Untuk meminjam pena. Dari situ ada yang bisa menyimpulkan apa itu tujuan komunikasi. Kenapa sih pentingnya tujuan komunikasi itu? Kenapa dalam setiap komunikasi itu harus ada tujuannya? Ada? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu jadikan tugas. Baik, sekarang kita akan masuk tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi bisnis. Ibu mau lihat siapa yang sudah membaca materi kita tentang hari ini. Ada yang tahu tentang jenis-jenis komunikasi bisnis? Ada yang tahu? Jenis-jenis komunikasi itu ada 3. Yang pertama komunikasi internal, yang kedua komunikasi vertikal, yang ketiga komunikasi horizontal. Bagus. Jadi komunikasi bisnis itu terbagi atas 3. Yang pertama komunikasi internal, vertikal, dan horizontal. Tadi Ibu mendengar suara HP, siapa yang main HP? Pani? Ya, Sini kan HP-nya. Oke, Ibu simpan dulu HP-nya ya. Jangan diulangi lagi. Baik. Kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi bisnis. Jadi jenis-jenis komunikasi bisnis ini terbagi atas 3. Yang pertama komunikasi internal, yang kedua komunikasi vertikal, dan yang ketiga komunikasi horizontal. Komunikasi internal itu, ada yang tahu komunikasi internal itu apa? Tadi tahu apa itu komunikasi internal? tahu. Sepertinya tidak ada yang membaca buku. Ya.
komunikasi internal itu dapat kita sebagai komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu ruang lingkup organisasi. Contohnya seperti komunikasi antara sesama karyawan atau sesama atasan, atau komunikasi antara atasan dan karyawan yang terjadi dalam suatu ruang lingkup komunikasi. Terus selanjutnya komunikasi vertikal. Ada yang tahu? Jelas atau tidak? Tidak. Komunikasi vertikal ini terbagi atas dua. Oh ya, tadi udah paham tentang komunikasi internal? Komunikasi sudah. Komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Terus yang selanjutnya komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini juga dapat dikatakan ke dalam komunikasi internal karena komunikasi vertikal itu terbagi atas dua, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan. Terus komunikasi antara bawahan kepada atasan. Jadi komunikasi vertikal ini juga bisa dikategorikan sebagai komunikasi internal. Dan sampai di sini paham? Terus selanjutnya ialah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal. Ada yang tahu tentang horizontal itu apa? Terus kalau digabungkan dengan komunikasi horizontal, ada yang tahu maksudnya apa? Komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang jabatannya setara. Terus ini bisa diulangi. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dilakukan dengan orang-orang yang memiliki jabatannya sama. Intinya komunikasi horizontal itu merupakan komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki tingkatan sama, baik itu antara atasan sesama atasan atau bawahan sesama bawahan. Itu disebut dengan komunikasi horizontal. Nah, dari ketiga jenis-jenis komunikasi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Mungkin semuanya udah paham? Ya. Baiklah. Jadi untuk topik pembelajaran kita hari ini yaitu tentang jenis komunikasi bisnis. Karena berhubung waktu kita sudah hampir habis, untuk tugas minggu depan kan pertama udah Ibu kasih tentang tujuan dari komunikasi bisnis. Yang kedua, Anda semua dipersilakan untuk membaca materi kita tentang sebentar, Bu lihat dulu. Tentang fungsi dari komunikasi bisnis. Jadi tugas kita ada dua, semua sudah dicatat. Silakan dicatat dulu tugasnya. Jangan lupa untuk memahami lagi materinya, dan minggu depan insya Allah jika diberi kesempatan kita akan melaksanakan kuis. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini dulu topik kita pada hari ini. Sampai di sini semuanya paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Bu rasa cukup ya? Baiklah. Jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kepada Anda semua, silakan baca lagi bukunya di rumah, diulangi lagi pembelajarannya untuk hari ini maupun untuk minggu besok. Jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, jika memungkinkan minggu besok kita akan melaksanakan kuis. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran sampai hari ini. Kepada ketua kelas mohon dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran maka baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.